Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di e-learning Polnes. Kali ini kita akan belajar dan mengenal dan berpraktikum dengan Accurate versi 5. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap? Kalau gitu, kita akan mulai dari sekarang. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya Chandra Gunawan, dosen Politeknik Negeri Samarinda, akan menyampaikan tentang Accurate versi 5, yang dimana ada modulnya yang sudah kami susun. Di sini akan memberikan suatu gambaran atau penjelasan secara bertahap dan komprehensif dari Accurate versi 5, di mana versi 5 ini adalah yang offline. Jadi Accurate ada yang online, ada yang offline. Nah, ini kita pakai yang offline. Nah, di samping ada video tutorial juga, ada modulnya sebagai pegangan handout bagi teman-teman untuk mempelajari Accurate secara komprehensif. Nah, selamat datang di Accurate ya. Di sini ada saya tampilkan modulnya ya. Jadi pendahuluan Accurate ini adalah software versi 5 dengan tampilan dan fitur yang baru ya. Kemudian dan lebih user friendly ya, yang istilahnya mudah untuk digunakan oleh teman-teman sekalian. Nah, dalam Accurate versi 5 terdiri dari beberapa modul ya. Modul pertama modul pembelian, modul penjualan, modul persediaan, modul buku besar, modul kas dan bank, modul aktif atau tetap, modul RMA, Return Merchandise Authorization modul, kemudian modul proyek. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang Accurate versi 5, di mana Accurate versi 5 yang akan saya sampaikan di sini secara komprehensif ya. Jadi ada perusahaan jasanya, kemudian ada perusahaan dagang. Nah, nantinya dalam modul ini kalian akan bisa melihat juga cara instalasi program Accurate 5, bagaimana mendapatkan softwarenya, kemudian cara menginstalnya sudah ada dalam modul, bisa diikuti tahapan-tahapannya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan gambaran dulu tentang Accurate ya. Jadi di sini ada Accurate. Ada berkas, ada persiapan, daftar, aktivitas, laporan, jendela, bantuan, kemudian ada penjelajahannya, ada buku besar, kas bank, persediaan, penjualan, pembelian, kemudian aset tetap atau daftar, RMA, kemudian e-faktur atau untuk proses perpajakan. Nah, setelah nanti teman-teman sudah menginstal program software Accurate, maka teman-teman akan melihat tampilan dari Accurate ya. Nah, dalam modul ini teman-teman akan diawali dengan pendahuluan bagaimana cara menginstal, kemudian cara meng-set up awal database ya. Jadi set awal database ini terbagi menjadi dua, perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Begitu juga nanti praktikumnya juga ada dengan perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Nah, kita masuk ke bab kedua ya di sini, yaitu bagaimana kita akan men-set up awal database dari perusahaan jasa. Baik, kita akan buka Accurate untuk pertama kali. Ini saya tutup dulu. Nah, jadi tampilan awal dari Accurate pada saat software Accurate dijalankan adalah seperti ini ya.
Jadi ada untuk membuat data perusahaan baru, kemudian buka data perusahaan, ya. Jadi ada file kita, mungkin ada beberapa perusahaan, kita bisa buka dari folder ini, kemudian membuka data yang terakhir, ya. Kemudian jelajah data perusahaan, perbaikan data, kemudian data cadangan. Nah, kita akan mulai dengan membuat data perusahaan baru. Oke, di sini ada lokal, ada mesin lain. Jadi lokal ini adalah yang nantinya data itu kita simpan di drive atau penyimpanan internal di komputer kita. Nah, kalau mesin lain ini yaitu di mana datanya ada di komputer lain. Jadi ada komputer 1, komputer 2, komputer 3. Nah, datanya itu ada di komputer 1. Misalnya kita memegang komputer 2. Jadi kita membukanya dengan mesin lain. Sehingga nanti kita akan mengambil datanya dari komputer 1 menggunakan client server, ya. Nah, kita membuka dengan membuat data baru, ya. Kita akan buka lokal, kemudian klik elipsnya ini untuk mencari di mana tempat kita akan menyimpan data. Baik, saya akan simpan di dokumen, ya. Dokumen, saya akan buat baru di sini. Perusahaan yang ada di modul ini namanya adalah CV Jaya Raya. Oke, kita buat folder baru. Sehingga nantinya kalau dengan harapannya dengan membuka folder baru ini, data induknya kemudian data backupnya dijadi satu dalam satu folder, sehingga kita dalam tracingnya lebih mudah. Nah, kemudian kita file namanya beri nama perusahaan jasanya itu, ya. Jadi CV tanpa ada titik Jaya Raya. Oke. Kemudian klik create, ya. Kita akan create. Nah, klik OK. Nah, di sini akan loading. Jadi kita harus menunggu dulu prosesnya. Jadi penggunaan Akurat ini dan selama saya belajar tentang komputer akuntansi, Akurat termasuk penggunaan yang cukup mudah dan lengkap, ya. Setelah loading tadi, ya, akan muncul daftar, ya. Di sini ada pengguna, kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah supervisor, ya. Jadi sama. Kita oke. Nah, Akurat setelah kita oke akan pada saat pertama kali kita membuka atau membuat database baru, maka pada saat kita mengisi daftar tadi supervisor, maka akan timbul selamat datang seperti ini, ya, persiapan singkat. Nah, kita langsung memilih untuk pilih bahasa Indonesia. Kemudian pilihnya ada dua, pilih standar sama persiapan mahir. Nah, persiapan standar ini sudah ada template-nya, sudah ada tersedia akun-akunnya, jadi tidak kosongan. Tapi kalau yang persiapan mahir ini saya sarankan untuk digunakan karena kita akan lebih menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang akan kita buat. Kita pilih perusahaan mahir, kemudian lanjut. Nah, masuk kepada persiapan singkat yang pertama adalah mata uang dan info perusahaan. Nah, mata uang di sini kita perlu melihat dari soal praktikumnya di modul, yaitu adalah di sini Bapak Samsul, ya. Bapak Samsul memiliki perusahaan jasa ekspedisi bernama CV Jasa Raya, kemudian beramatkan Jalan Ramai, Samarinda. Kemudian Bapak Samsul memulai usahanya sejak bulan Januari tahun ini, ya. Jadi tahun ini sekarang tahun 2022, ya. Dan saat ini usaha tersebut memiliki 4 orang karyawan. Bapak Samsul pada tanggal 1 September tahun ini atau 2022. Ini kalau tahun ini tergantung nanti kalau teman-teman membuatnya di tahun 2022 maka 2022, atau bisa membuatnya 2023 buatnya 2023. Nah, tapi bulannya tetap di sini, ya. Untuk Bapak Samsul di sini pada tanggal 1 September
akan beralih menggunakan akurat versi 5. Jadi sebelumnya sudah ada pembukuan, tapi pada saat bulan Januari sampai bulan Agustus sudah ada pembukuan, tapi belum beralih kepada akurat. Nah, pada tanggal 1 September ini Pak Samsul membuat perusahaannya beralih ke akurat, sehingga pencatatan awal di akurat di 1 September. Kemudian informasi lainnya yaitu tentang nilai kurs, ya. Tinggal kursnya di sini pada saat ini adalah ditentukan 1 US dollar itu 15 rupiah, ya. Maka dari informasi tersebut kita masukkan saja di sini, kita tambah dulu, ya. Jadi uang tambah, klik tambah, maka akan timbul seperti ini. Ya, kita masukkan yang mata uang kita dulu, ya. Jadi namanya rupiah, kemudian nilai tukarnya 1, ya, karena kita menggunakannya 1. Kemudian nama negaranya Indonesia, kemudian simbolnya adalah Rp, ya. Kita oke, ini akan sebagai default, ya, atau mata uang utama pada perusahaan kita adalah rupiah. Yes, akan timbul di sini, ya, sudah. Kemudian kita tambah lagi untuk masukkan US dollarnya. Nah, jadi USD, kemudian nilai tukarnya sesuai keterangan adalah 15.000. 1 US dollar sama dengan 15.000 rupiah. Negaranya adalah Amerika, karena simbolnya adalah USD. Kita oke. Oh, di sini kita ada dolar, ya, dolar. Kita oke. Nah, akan timbul seperti ini. Jadi rupiah sebagai defaultnya atau yang utama, kemudian US dollar adalah second mata uang dari perusahaan CV Jasa Raya. Oke, kalau sudah kita isi ini, kita klik lanjut. Masuk kepada informasi perusahaan. Di sini informasi perusahaan, nama perusahaannya adalah CV Jasa Raya. Kemudian alamatnya, ya, alamatnya di Jalan Ramai, ya, Jalan Ramai Samarinda. Kemudian, untuk tanggal mulai atau tutup buku perlu diperhatikan. Nanti teman-teman harus melihat modul, ya, bagaimana peraturan yang diberikan akurat untuk tanggal mulai atau tutup buku. Jadi di sini untuk tanggal mulai, ya, dari ketentuan akurat adalah tanggal saldo awal database atau tanggal mulai pembukuan menggunakan akurat. Contohnya, Anda akan mulai menggunakan akurat untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan Anda di tahun 2022, ya. Jadi kita akan menulisnya di tahun 2022. Ini sebagai contoh. Dengan kondisi Anda mempunyai data saldo dari pembukuan Anda yang lama, yaitu di tahun 2021. Jadi di tahun 2022 akan beralih ke akurat dan sudah ada pencatatan sebelumnya di tahun sebelumnya, ya. Jadi misalnya di tahun 2022 kita mau beralih ke akurat dan data keuangan kita di tahun 2021 juga sudah ada, ya. Maka untuk kondisi ini menginputnya start date-nya adalah 31 Desember 2021, ya. Jadi di sini kita pilihnya kalau sudah ada data di tahun sebelumnya, ya. Di tahun sebelumnya di sini contohnya adalah 2022, maka kita input tanggalnya ini tanggal 31 Desember tahun 2021, ya, tahun sebelumnya. Namun jika perusahaan Anda baru berdiri, ya, di mana Anda tidak mempunyai data saldo dari pembukuan lama, maka Anda dapat menginput start date-nya 01/01 bulan Januari tahun 2022, ya. Jadi kalau tidak punya data di tahun sebelumnya, ya, tidak punya data di tahun di sini di tahun 2022, tidak punya data di tahun 2021, maka isinya adalah 1 Januari tahun 2022. Nah, sama seperti kasusnya di CV Jasa Raya ini, berdirinya bulan Januari, ya,
tahun ini atau tahun 2022. Maka di tahun 2021 belum ada perusahaan itu berdiri. Tahun berdirinya adalah di bulan Januari 2022. Maka kita menyatakan dalam tanggal mulai atau tutup buku di sini adalah 1 Januari 2022. Nah, kemudian untuk tahun fiskalnya di sini tahun fiskal ketentuannya adalah diisi dengan tahun yang Anda input pada kolom start date ya. Jadi start date-nya ini misalnya tahun tadi 31 Desember 2021, maka start date-nya adalah tahun 2022 ya. Jadi kalau misalnya start date-nya 31 Desember 2021, isinya tahun fiskalnya 2022. Begitu juga kalau misalnya baru buka juga di tahun 2022, maka tahun fiskalnya juga tahun 2022 ya. Jadi kita di sini tulis 22 saja cukup ya. Artinya ini sudah 2022. Kemudian default periodenya di sini dalam soalnya adalah dimulainya bulan September ya. Jadi kita tulis di sini adalah bulan September atau 9. Oke. Nah, untuk jika peringati jika, error jika, nanti bisa dibaca dalam modul untuk lebih jelasnya. Oke, kita lanjut. Nah, sudah ada di sini nama perusahaannya. Nah, di sini adalah untuk informasi pajak perusahaan. Jadi teman-teman bisa menginput data pajak dari perusahaannya. Jadi alamat pajak sesuai dengan kartu NPWP-nya yang sudah didaftarkan, nomor seri faktur pajak juga ada, NPWP bagi perusahaan yang sudah PKP ya. Jadi sudah ada pendaftaran untuk perusahaan kena pajak PKP, maka akan mendapatkan data-data yang diminta di akurat. Nantinya ini akan berkorelasi erat dengan faktur pajak. Namun untuk saat ini CV jasa raya hanya kita isi nama alamat, kemudian NPW-nya tidak kita isi, nomor pengukuhan tidak isi. Cuman kita untuk mengisinya di sini adalah tanggal pengukuhan PKP-nya ya. Tanggal pengukuhan PKP yaitu sesuai dengan tanggal berdirinya perusahaan ini. Jadi di tanggal 2 Januari ya kita akan isi untuk pengukuhan PKP-nya. Jadi kita pilih tapi karena 2 Januari ini adalah hari Minggu, tanggal 1 itu tanggal merah, biasanya kita klik di sini tinggal Senin ya, sesuai dengan tanggal hari kerja ya. Baik, kita lanjut lagi. Baik, kita lanjut. Mungkin sekian untuk persiapan singkat, pendahuluan, persiapan singkat hingga materi mata uang dan informasi perusahaan. Nantinya akan video selanjutnya tentang akun dan seterusnya akan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.